Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah yang difirmankan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Hari ini 28 Desember, Pesta Kanak-kanak Suci. Ketika Yesus dilahirkan di Betlehem, para Majus datang dari timur untuk menyembahnya. Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah para raja. Sebagian lagi berpendapat bahwa mereka adalah para ahli bintang. Para Majus itu menghadap Herodes sang raja untuk mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, yaitu sang juru selamat. Herodes adalah seorang penguasa yang licik serta kejam. Ketika didengarnya para Majus itu berbicara tentang seorang raja yang baru dilahirkan, ia mulai khawatir akan kehilangan tahtanya. Tetapi ia tidak membiarkan para Majus itu mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Ia memanggil para imam besar serta menanyakan kepada mereka, di manakah menurut kitab suci Sang Mesias akan dilahirkan. Para imam menjawab, "Betlehem. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu." Demikian kata raja licik itu kepada para Majus. "Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Para Majus melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menemukan Yesus, Sang Mesias, bersama dengan Maria dan Yusuf. Mereka menyembah dia, serta menyampaikan persembahan mereka. Sementara itu, mereka diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes. Dan seorang malaikat datang memberitahu Santo Yusuf
untuk membawa Maria serta bayi Yesus ke Mesir. Dengan demikian, Tuhan menggagalkan rencana pembunuhan Herodes terhadap putra Allah. Ketika Herodes sadar bahwa para Majus tidak kembali kepadanya, ia menjadi amat marah. Ia seorang yang jahat dan bengis, dan kini rasa khawatir akan kehilangan tahtanya menjadikan kemarahannya semakin besar. Ia menyuruh para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki di Betlehem dengan harapan Mesias juga akan mati terbunuh. Para prajurit melaksanakan perintah yang menyebabkan banjir darah itu. Herodes memang dikenal sebagai penguasa yang berhasil membangun Yerusalem dengan berbagai monumen. Namun ia sebenarnya adalah boneka mainan Kaisar Romawi. Namanya sendiri busuk karena kebengisan dan kebejatan hidupnya. Ia membunuh banyak orang, termasuk 3 orang putranya sendiri. Istrinya ada 10 orang. Dengan melihat pada kepribadiannya yang bejat itu, suatu kepedihan yang dahsyat meliputi kota Betlehem. Sementara para ibu menangisi bayi-bayi mereka yang mati terbunuh. Kanak-kanak kecil itu oleh gereja dihormati sebagai martir. Gereja menyebut mereka sebagai kanak-kanak suci. Pada hari ini, gereja bukan saja menghormati kanak-kanak itu sebagai martir-martir Kristus, melainkan juga terutama menekankan nilai kesucian hidup dan kemurnian hati sebagai suatu cita-cita iman semua orang Kristen. Pesta hari ini menghimbau semua orang Katolik untuk terus berjuang mewujudkan kesucian dan kemurnian hidup sebagai saksi-saksi Kristus, meskipun kerap harus mengorbankan nyawa, menumpahkan darah karena cinta kasih kepada Allah dan sesama. Di dalam diri kanak-kanak suci dan tidak bersalah itu dapat dibaca cita-cita Kristen pada masa gereja perdana.